Jadi yang dimaksud teksturnya hampir sama, mungkin dari tekstur catnya itu hampir menyerupai pabrik, sahabat. Jadi kita maksimalkan tekstur yang kita spray cat baru dengan cat lama itu hampir mirip atau menyerupai, dengan partikelnya nyebar tapi rata seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi di HP teman-teman. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan cara kerja saya pengerjaan New Livina supaya hasilnya maksimal, tipis, dashboardnya tipis tapi rata. Nah, sebelum aplikasi saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen di channel saya. Kenapa ngecat harus tipis? Karena dalam pendempulan pun sudah tebal, sahabat. Jadi semaksimal mungkin kita ngecat itu tipis tapi rata. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Aplikasinya yang pertama kita tutup boxinya, setelah itu kita ratakan satu lapis lalu drop coat. Dalam hal itu tentunya kita sudah mempersiapkan di luar sebelum pengecetan dan persiapan sebelum pengecetan dengan cara dilap, degreaser, dan sebagainya. Dan itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini saya hanya memberi video dan bukan secara langsung saya akan memberikan teorinya, dan nanti pasti akan saya berikan teorinya. Karena saya sudah sering berbicara di channel saya bahwa aplikasi Bestcoat itu semakin ke depan semakin canggih teknologinya, dan ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa memang teknologi itu memang benar-benar ditingkatkan dalam Bestcoat. Bahkan Weatherbase pun sekarang dalam aplikasi pertama pembuatannya pun selapis basah dan langsung drop coat tanpa menunggu flash off atau flash time atau flash off time. Jadi ketika basah langsung di drop coat dan menunggu waktu, setelah kering langsung dipernis. Dengan catatan persyaratan dalam sebelum masuk ke oven sudah benar-benar siap. Nah, tidak kalah dengan Bestcoat yang teorinya dulu flash off antara lapis pertama dan ke drop coat itu antara 2-5 menit. Sekarang kita pangkas lebih pendek lagi supaya pengerjaannya tidak terlalu lama dan hasilnya pun tidak kalah dengan pabrikan. Sekarang kita contohkan aplikasi yang saya akan semprotkan. Baik teman-teman, mari kita simak bagaimana cara aplikasi yang saya berikan. Yang pertama kita lihat jarak antara spray gun atau mata spray gun ke media. Yang kedua, kecepatan gerakan yang kita lakukan saat aplikasi. Kecepatan yang diukur secara teori dan saya memang tidak bisa membuktikan, tapi dengan ukuran yang sudah ditentukan standarnya adalah 900 sampai 1200 mm per detik. Kurang lebihnya seperti itu, sahabat. Dan itu sangat penting. Sekarang kita sama-sama perhatikan dalam aplikasi ini, sahabat. Jadi secara perlahan, tidak menunggu waktu terlalu lama pun dia sudah mulai mengering. Tapi kita juga perlu memperhatikan cat dan thinner yang kita pakai. Setelah mulai mengering, langsung saya akan melakukan drop coat dan base coat. Cara penyetingannya pastinya berbeda dan takaran thinnernya juga berbeda. Nanti saya akan jelaskan di video-video berikutnya. Ini hanya sebatas pengertian aplikasi dengan teknologi terdepan. Jadinya kita tidak perlu ngecat atau aplikasi Bestcoat terlalu lama-lama, karena memang yang diperlukan hanyalah cat setipis-tipisnya tapi rata supaya permukaan tidak terlalu tebal kecuali untuk pernis. Untuk drop coat atau Bestcoat pun kita harus benar-benar memperhatikan overlapping atau tumpang tindih, karena itu sangat berpengaruh terutama di warna-warna metalik. Dan nanti setelah ini
saya akan memberikan teori dan aplikasi, dan teori secara tertulis bagaimana cara aplikasi overlap supaya tidak terjadi belang-belang, blorok atau mottling, dan itu sangat berpengaruh untuk warna silver. Jarak, kecepatan, overlapping, pressure, itu semuanya sangat berpengaruh pada aplikasi cat, dan nanti saya akan bahas satu persatu supaya kita sama-sama paham dan sama-sama belajar. Cukup singkat bukan sahabat. Nah sekarang kita langsung melakukan clear coat. Untuk aplikasi pernis, saya melakukan 2 lapis. Lapis pertama basah dan lapis kedua pun basah dengan flash off yang sudah saya tentukan nantinya. Dan ini sangat penting dilakukan apabila terdapat panel order atau yang dikerjakan hanya 2 panel. Kita berdiri tegak lurus di hadapan panel dan di tengah-tengahnya, dan fleksibel supaya untuk menghindari terjadinya meler atau blewer di pembatas antara panel satu dan panel berikutnya. Nah, sekarang kita memasuki lapis kedua dengan jarak flash off antara 10 menit, lalu kita aplikasikan seperti biasa, dan kecepatannya pun kita kurangin, jarak kita kurangin, dan tekanan angin kita tambahkan, overlapping kita atur supaya hasil kulit jeruknya itu menyerupai panel yang tidak kita semprot atau cat lama. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita supaya hasilnya itu menyerupai atau mirip dengan panel yang tidak kita kerjakan. Itu adalah salah satunya, dan nanti pasti akan saya bahas bagaimana caranya, dan ini hanyalah contoh bagaimana cara kita untuk melawan tekstur yang kita aplikasikan dan tekstur pabrikan. Nah, itu aja sahabat, jangan lupa selalu dukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.